Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini suatu hal yang sangat istimewa. Kenapa saya bilang istimewa? Saya sudah hampir 2 tahun ini nggak bikin acara ngobat alias ngobrol bersama sahabat. Jadi ya ini kita mulai lagi, perdana lagi. Dan kebetulan sahabat kita yaitu adalah kadet saya, Kadet Dek, dan sudah ada di sebelah saya. Jadi langsung saja, nggak tanpa basa-basi, kita mulai ngobatnya. Perkenalan diri dulu, sebutkan nama, asal sekolah, asal daerah. Jadi, kenalkan, nama saya Yoga Utama. Saya dari STP Jakarta, jurusan Nautika. Asal dari Indramayu. Asal Indramayu ya? Oh, Indramayu. Berarti dari STP jauh nggak? Dari rumah ke STP sekitar 5 jam 6 jam. 5 jam 6 jam ya? Naik kendaraan ya, naik. Apa? Motor, bis? Ya, mobil ya. Mobil Oh, naik mobil dari rumah ya? Dari rumah. Nah, ini saya pengen tahu nih, cerita awalmu masuk FPIP itu bagaimana dulu? Kenapa kamu habis lulus dari SMA, kamu memutuskan untuk menjadi pelaut atau taruna pelayaran, khususnya di STIP Jakarta? Kenapa? Oh, jadi dulu itu saya juga ini saya bukan SMA, saya SMK juga dulu. SMK pelayaran. SMK pelayaran. Nautika juga. Oh, luar biasa. Ya, jadi saya itu SMK lulus jurusan nautik, pelayaran juga. Kemarin saya waktu SMK pernah pelayar juga. Oh, pernah pelayar juga? Pernah. Di kapal? Saya itu kemarin itu bukan di niaga, kapal perikanan. Oh, kapal perikanan. Terus kenapa masuk STP? Kan ada ATKP juga toh? Ya. Apa ATKP ya? Atau yang perikanan itu? Bukan. Apa yang perikanan namanya? Sorry saya lupa. STP. STP ya, Sekolah Tinggi Perikanan. Ya. Di Jakarta ada juga. Di Jakarta itu ada. Kenapa kamu malah milihnya pelayaran? Ya, niaga. Iya, saya emang udah ngerasain gimana rasanya di kapal nelayan kan. Jadi saya berpikir gimana saya rasanya itu di kapal besar itu kan. Soalnya saya waktu itu di praktek di kapal ikan itu lihat kapal-kapal niaga itu luar biasa sekali. Gimana rasanya saya kalau di atas kapal itu kan. Saya udah ngebayangin ke situ kan. Sedangkan dia lewat aja udah seneng kan. Gimana kalau saya naik di kapal itu kan. Dan alhamdulillah ya. Dan sekarang tercapai. Nah, ceritanya gimana? Nah, jadi pas setelah lulus itu saya sebenarnya bingung mau kemana. Sedangkan lulus mau kerja, bingung saya mau kerja apa kan. Jadi saya alhamdulillah sih orang tua masih agak menyetujui ya, masih masih dorong saya buat lanjut kuliah. Nah, dari situ saya berpikir ya selagi orang tua saya masih mampu kan, jangan sia-siakan, itu merupakan suatu kesempatan bagi saya kan. Nah, oleh karena itu cobalah saya akan nanya-nanya itu, waktu itu nanya-nanya dulu sama guru-guru saya waktu di SMP itu kan. Lanjut ke sekolah pelayaran lagi kan, mau kemana kan. Terus pas itu saya dikasih tuh pengumuman si pencatat itu kan. Ada brosurnya ya? Ada brosurnya dikasih itu, ada filenya kan. Jadi Kementerian Perhubungan, saya lihat ini ada pelayaran, ada penerbangan juga ada, sama ini perkereta apian juga ada. Nah, dari situ kan saya lihat dari pelayaran kan, saya lihat ya STIP membuka lowongan buat yang perikanan. Ada perikanan, dibukalah itu STIP. Nah, itu kan daftar. Nah, ya
ya sampai sekarang ini ya. Diterima. Ya. Terus yang kamu siapkan itu apa dulu? Persiapan masuknya kan, tes-tesnya itu apa aja yang kamu persiapkan? Ya, untuk tesnya kemarin itu kan ada 5 macam kalau nggak salah itu ya. Apa aja? Ada kesehatan. Yang pertama kesehatan. Iya, pertama itu waktu saya itu kemarin kesehatan, terus kesamaptaan, terus psikotes, habis psikotes wawancara, habis wawancara terakhir itu TPA. Tes potensi akademik. Ya, tes. Nah, kesehatan itu yang dicek apa aja? Nah, itu untuk kesehatan itu hampir dari ujung rambut sampai ujung kaki itu di semuanya ya, dari luar dalam ya, semuanya. Luar dalam itu udah jadi kalau sebelum menghadapi tes kesehatan ya kan, alangkah baiknya medical check up dulu kan. Jadi kan biar kita tahu toh kekurangan kita apa. Jadi jauh-jauh hari 3 bulan sebelumnya. Nah, buat adik-adik yang mau daftar itu biasanya ya kita prepare-nya kan 3 bulan sebelumnya udah disiapkan kan, udah prepare. Terus habis kesehatan lulus, habis itu tes apa tadi? Tes kesehatan. Kesemaptaan. Nah, kesemaptaan ada lari juga. Ada lari. Lari berapa? Lari itu 12 menit. 12 menit berapa keliling? Kemarin saya dapat 2400 meter. Nah, itu udah nilai bagus lah, itu segitulah ya. Biasanya maksimalnya kan 3200 dalam 12 menit. Nah, kalau 2400 ya sudah bagus lah itu. Terus ada push up, sit up. Ya, push up juga ada. Push up itu minimal 40 kalau nggak salah. Minimal 40. Ya, minimal 42, 45. Tapi nilai tertingginya berapa? Itu nilai tertingginya? Nilai tertingginya berapa ya? Dalam berapa menit itu push up? 1 menit. 1 menit. 1 menit minimal 42, 45 kalau nggak salah. Berarti kalau minimal 42 sampai 45 ya kita kalau bisa dalam 1 menit kan 60 detik. Berarti 1 detik 1 push up. Iya. Terus habis itu sit up juga. Sit up juga sama. Sama. 1 menit. 1 menit. Ya. Kalau ada shuttle run? Shuttle run ada. Ada juga. Ada. Nah, jadi shuttle run itu lari angka 8 ya. Angka 8 berapa kali? 3 kali. 3 kali. 3 kali angka 8. Terus apa lagi? Renang nggak ada. Renang nggak ada. Saya cuma 4 itu. Berarti yang pertama lari 12 menit. Ya. Terus push up, sit up, shuttle run. Ya, buat adik-adik yang mau tes, yang mau masuk mendaftarkan diri di STIP Jakarta itu tadi disiapkan. Yang pertama kesehatan, paling nggak medical check up-nya ya kan. Ya, terus tes kesemaptaan kan ada lari 12 menit, shuttle run, push up, sit up, terus psikotes. Ya, psikotes belajar nggak? Belajar juga. Belajar. Soalnya kan saya nggak ada basic juga. Ya pasti nggak ada basic. Kalau psikotes ada ini lesnya ya biasanya. Ada lesnya. Nah, ada lesnya. Kamu dulu ikut les juga? Ikut les juga. Nah, itu bagus. Jadi kita benar-benar yang namanya mau perang ya kan. Mau perang itu disiapkan persenjatanya. Kita mau daftar ya kita siapkan segala sesuatunya untuk memenuhi syarat biar diterima. Terus yang terakhir tes potensi akademik. Itu apa aja? Tes potensi akademik itu ada 3. Itu yang reguler itu 3. Kalau yang pembibitan itu cuma 2. Nggak ada ya. Oh nggak ada. Kalau pembibitan itu ya SKD ya. SKD. Jadi ada 2 waktu zaman kamu ada 2 ya. Ada 2. Reguler sama pola pembibitan sama mandiri juga. Mandiri juga ada. Nah, kamu reguler. Reguler. Nah, kalau reguler tesnya tes akademik itu ada 3. Itu pertama matematika, bahasa Inggris, fisika. Ya, yang mau mendaftarkan reguler disiapkan tadi tes potensi akademiknya matematika, fisika, sama bahasa Inggris, ya kan? Ya, itu harus disiapkan juga. Belajarnya di mana? Ya,
cari-cari referensi atau les itu pasti banyak yang menyediakan. Kalau untuk polbit itu pola pembibitan yang langsung jadi PNS ya. Langsung PNS ya. Nah itu ada tes lagi SKD kan ya. Itu di awal biasanya. Oh di awal ya, SKD di awal. ya. SKD itu di awal biasanya. Kalau berarti bedanya apa antara polbit reguler sama mandiri? Sebenarnya di biaya akademik. Biaya akademik ya. Beda. Beda. Dari polbit reguler sama mandiri beda. Kalau polbit gratis. Ya. Terus juga lulusannya beda. Polbit kan polbit langsung ASN. Ya. Kalau reguler sama mandiri sama aja. Sama aja, yang membedakan biaya akademiknya aja. Ya itu. Nah jadi untuk buat adik-adik yang mau daftar ya, kalau mau jadi ASN bisa jalur polbit, pola pembibitan. Kalau mau jadi seperti kami ini belayar ya bisa reguler ataupun mandiri ya. Mandiri sama reguler bedanya cuma di biaya akademik. Nah untuk masalah biaya akademik biasanya nanti dari tiap kampus itu ngasih ya kan, ada daftar itunya kan, per semesternya atau sertifikatnya ya kan. Terus kamu ketika dinyatakan lulus masuk di STIP itu perasaanmu gimana? Sebenarnya saya juga pas tahu lulus itu nggak nyangka. Iya. Soalnya kan setahu saya dari perikanan nggak bisa. Pas saya coba-coba daftar kan, tapi ya alhamdulillah rezekinya di situ ya. Rezeki juga kan. Kaget juga soalnya, kaget kan dari perikanan bisa masuk ke niaga. Masuk ke niaga itu ya luar biasa lah. Terus apa kehidupan di asrama gimana? Kamu masuk tahun 2020 berarti masih COVID. Nah, itu kehidupan di asrama gimana? Kehidupan di asrama waktu pertama masuk saya itu ke asrama itu belajar emang masuk ke kampus gitu, ke kelas, tapi dosennya nggak ada, jadi kita daring kita. Daring ya. Biarpun di kelas tapi by daring. Berarti pakai laptop. Kalau waktu COVID. Ya. Kalau sekarang mungkin sudah tetap muka kan? Kalau sekarang tetap muka. Itu kamu sampai semester 4 mau prola ini? Sampai semester 2, 3. Hampir semester 3. Habis itu 3-4 udah tatap muka. Habis itu tapi kemarin itu pas saya masuk itu udah masuk dulu. Waktu berapa bulan. Udah sempat tatap muka. Tapi iya tatap muka, tapi enggak ini kan enggak gurunya itu, dosennya nggak masuk. Maksudnya daring ya, tetap daring. Datang di kampus. Tetap di kampus, tapi di kelas tapi menggunakan by laptop, daring sama dosennya. Gitu. Tetap ada absen berarti ya. Tetap ada absen jalan. Terus hal-hal yang kamu ingat, kamu merasa paling ini loh saya udah menemukan jalan saya di sini, benar-benar saya di sini, atau hal yang menyenangkan atau apalah yang di kampus waktu semester 1 sampai 4 sebelum ngadet. Ya paling ya senang itu ya kita bisa belajar mandiri, kenal sama orang-orang berbagai suku bangsa berbagai suku, kalau bangsanya bahasa Indonesia ya, berbagai daerah kan kumpul di situ jadi satu. Senang ya. Jadi dapat pengalaman kan, berbagi kita bisa tahu macam-macam teman-teman kita yang di daerah-daerah ya, termasuk saya juga kan orang daerah ya kan, ngumpul jadi satu, dijadikan sama, semuanya masuk kan pelontos semua, jadi nggak ada beda kan. Saya juga pertama masuk itu hampir semua orang itu sama kan. Nggak ada kaya, nggak ada miskin, nggak ada jelek, nggak ada ganteng, semuanya sama rata. Apalagi digembleng, kesemaptaan terus kan, pasti hitam kan, gundul semua ya.
ya itu hal-hal yang paling menyenangkan waktu di kampus ya. Terus pesan kamu buat yang mau daftar apa? Pesan saya buat teman-teman ya, ya kalau mau jadi pelaut siapkan aja diri kalian masing-masing. Itu tahapnya udah tadi saya sebutin, ada 5 tahap. Itu siapkan dari sekian, jangan dinanti-nanti, soalnya kalau nggak sekarang Iya. itu malah keteter. iya. Ya, jadi persiapkan segala sesuatunya dengan matang. Nah, jauh-jauh hari. Ya, jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari udah siapkan, cari-cari informasi, ya kan, apa yang harus dilakukan, ya untuk menggapai cita-cita, ya kan. Ya, betul. Soalnya saya juga kemarin itu mau les kan, saya juga nggak ada basic buat tes ini kan, apa namanya psikotes sama TPA itu kan. Saya bingung mau kemana kan, cari-cari lah, cari tahu kan. Saya cari-cari, habis itu habis selesai tes SMAPTA itu, alhamdulillah dikasih jalan kan, dikasih tahu ada tempat les di Jakarta kan. Iya. Nah, cobalah saya datang kan ke situ, saya coba-coba Berapa tes bulan? kan. 1 bulan, 2 bulan? 1 bulan. Satu bulan. 1 bulan saya les itu. Karena alhamdulillah saya les terus sambil tes juga gitu kan. Biaya berapa biaya? Kasih bocoran dikit aja. Jadi biar disiapkan toh. Biaya berapa ya? Ada 1 juta, 2 juta. Ya, gitu. Ya segitu lah. Kurang lebihnya biaya untuk les apa psikotes ya? Ya, Psikotes TPA. ataupun TPA tadi ya biayanya sekitar 1 sampai 2 juta itu dalam 1 bulan ya. Nah, jadi itu sangat bermanfaat, benar. Jadi istilahnya kan kalau kita apa ya itu tadi kita harus menyiapkan segala sesuatunya. Dia udah bagus, dia mau tes, dia les dulu, ya berarti dia udah siap. Barat mau perang tadi, ya udah siap, senjatanya sudah ada, pelurunya udah ada, tinggal dikokang, tembak aja. Kalau buat yang mau daftar tapi kok nggak menyiapkan segala sesuatunya ya ibaratnya dia mau perang tapi nggak bawa senjata, atau dia mau perang ada senjata nggak bisa kokang, nggak ada peluru. Nah itulah, jadi harus disiapkan semuanya. Harus disiapkan. Oke, mungkin itu dulu ngobatnya. Nanti kita lanjut lagi. Kenapa dia bisa masuk di perusahaan yang sekarang? Dia kadet itu apa? Terus keseharian dia di kapal ngapain aja? Kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.